Dengan judul peran administrasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pada Bank BJB cabang Tanjung Sari. Dibawakan oleh Indah Dara Putri dan Nurul Khotimah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua menuju jalan kebahagiaan yang diridhoinya. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Dede Gun Jalani SE MM yang terhormat atau yang mewakili Ibu Guru para penguji, Bapak Operator dan Bapak penata acara sekaligus pembimbing yang saya hormati dan para wali murid yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dan rekan saya Indah Dara Putri dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kita akan mempresentasikan hasil PKL yang dijalankan selama 3 bulan dengan judul peran administrasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pada Bank BJB cabang Tanjung Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Di tengah persaingan Bank BJB perbankan yang ketat, Bank BJB harus meningkatkan pelayanan cepat dan berkualitas melalui administrasi efektif yang mencakup pengelolaan dokumen, pengarsipan, pencatatan transaksi, laporan, dan koordinasi. Administrasi baik mengorganisasikan proses, mengurangi kesalahan, mempercepat transaksi, lancarkan informasi, meminimalkan antrian, dan meningkatkan kepuasan konsumen serta produktivitas pegawai. Sebaliknya, administrasi yang buruk dapat menghambat kerja dan turunkan kepercayaan. Bank BJB disarankan menggunakan sistem modern, teknologi informasi, dan SDM profesional untuk pelayanan lunak. Pengalaman PKL kami di Bank BJB cabang Tanjung Sari fokus pada administrasi, terutama pengarsipan. Dari Bapak Operator bisa dilihat. Di sini ada tujuannya sebagai berikut. A. Mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab administrasi yang dilakukan selama praktering. B. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen dalam mendukung efisiensi dan kelancaran pelayanan kepada nasabah. C. Menambahkan wawasan dan keterampilan di bidang administrasi perbankan khususnya pada sistem dan prosedur yang berlaku di Bank BJB. Dari Bapak bisa di next. Di slide ketiga ada rumusan masalah. A. Bagaimana pelaksanaan kegiatan administrasi di Bank BJB cabang Tanjung Sari? B. Apa saja tugas dan tanggung jawab yang dilakukan selama praktering? C. Bagaimana peran administrasi dalam
dibahas oleh rekan saya Ida Darwin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Di selanjutnya ada pembahasan administrasi berperan sentral dalam meningkatkan efisiensi pelayanan melalui pengelolaan sumber daya yang terorganisir, mencakup perencanaan, pengelolaan data, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, teknologi, serta akuntabilitas dan transparansi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, hemat, dan responsif. Tugas utamanya meliputi pengelolaan dokumen, kearsipan, komunikasi input data, dan pembuatan laporan yang mendukung operasional harian. Di Bank BJB, administrasi mendukung pelancaran pencatatan dokumen, pengelolaan data nasabah, koordinasi internal, penyediaan sarana serta evaluasi, meminimalkan hambatan, mendorong inovasi dan meningkatkan kepercayaan nasabah, serta perbaikan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu serta pengunjung, mari kita lihat bersama-sama. Biasanya ada kegiatan materi. Di foto pertama ada perampitan surat persetujuan kartu ATM. Di foto kedua ada memesan surat PBB. Di foto ketiga ada menghitung data nasabah. Di foto keempat ada scan berkas asli nasabah. Kemudian ada saran. Bagi perusahaan BJB KTP Tanjungsari, pertahankan kerjasama dengan SMK Perkasa 1 Sumedang. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan kerjasama antar pegawai. Yang ketiga adalah perbaiki pelayanan pelanggan agar lebih memuaskan dan bagi sekolah dan siswa. SMK Perkasa 1 Sumedang mempertahankan kerjasama dengan Bank BJB. Pembimbing lebih memperhatikan siswa selama prakterin, meningkatkan disiplin seluruh keluarga sekolah. Baik, kami rasa cukup ya, karena sudah ada yang jelas juga ya. Baik, terima kasih. Itulah persembahan presentasi dan kelompok terakhir Ida Putri dan Nurul Khotimah. Berikan tepuk tangan dulu Ibu semuanya di sesi terakhir cukup melelahkan dari pagi sampai sekarang ini, dan menginjak ke sisi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan buat pemuji yang sudah siap, mulai dari pemuji yang paling terpanas dulu yaitu kepala program akuntansi. Silakan Mulia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini judulnya peran administrasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pada Bank BJB cabang Tanjungsari, ya, cabang Tanjungsari. Nah, ini bahas bab satu ya, bahas bab satu. Pertanyaannya, kenapa kalian mengambil judul ini? Karena di bank itu banyak ya, banyak judul yang bisa diambil, terus pekerjaan pun banyak yang berkaitan dengan masalah bank gitu ya, tidak hanya administrasi saja. Karena kalau administrasi itu pelayanannya asal di setiap instansi pelayanan kebanyakannya. Kenapa di bank masuk judul yang ini? Karena topik ini sangat relevan dengan dunia operasional berbangsa saat ini. Karena topik ini sangat relevan dengan perencanaan operasional berbangsa saat ini. Alasannya apa? Kalau aku, judul ini menjawab kebutuhan data yang kebutuhan bangsa,
Kenapa jawabannya? Kan yang ngambil judul ini berdua ya. Kenapa bisa beda jawabannya? Dari kolaborasi itu ya harusnya sama persepsinya. Karena ngambil judul ini, kita ngambil judul ini yuk, alasannya kenapa gitu kan. Jadi karena melihat apa tadi? Melihat apa? Kenapa tadi ngambil judul ini kan? Karena untuk memenuhi kebutuhan nyata. memenuhi kebutuhan Nyata. kebutuhan nyata. Kalau di bank itu ya tidak hanya administrasi saja, ya banyak kan dari segi kreditnya, dari segi pinjamannya, dari segi tabungannya gitu ya. Nah itu bisa diangkat menjadi judul gitu ya. Tapi tidak apa-apa mengambil judul ini. Yang kedua, adakah keterkaitannya dengan program produktif yang kalian pelajari di sekolah? Ada tak? Ada. Pelajaran apa? Ada di DDPK. Mau DDPKT yang disingkat? Mau DDPKT? DDPK. Kalian Singkat apa? DDPK. Apa DDPK? Ini apa? Langsung tuh belajar DDPK. Belajar. Mau DDPK singkat apa? Si kurang pengertian singkat apa? dasar-dasar program keuangan. Dasar-dasar program keahlian. Nah, di situ kan ada administrasi umum, pelajaran etika profesi, pelajaran apa itu pokoknya gitu kan? Ekonomi bisnis, gitu ya. Itu ada di situ semuanya. Oke. Yang terakhir, tampilkan mengalihkan laporannya. Manfaat daripada praktek ini apa? Manfaatnya apa? Coba sebutkan salah satunya saja, jangan semuanya disebutkan. Di siswa kata dulu. Oke. Ini emang deh, Tomika, ini emang besok. menambahkan wawasan dan keterampilan di administrasi perbankan. Bagus. Indah, so. Manfaatnya, jadi kita bisa tahu apa yang belum kita pelajari di sekolah, jadi di luar di dunia pekerjaan itu seperti apa, jadi kita bisa tahu. Menambah wawasan ya. Oke, terima kasih. Jadi kalian dari segi penguasaan sudah lumayan bagus ya. Mungkin di depan taman bumi, jadi mereka beli kemana-mana. Nah itu ya, dari itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi kalian. Baik, langsung saja ya. Tadi di saran ya ada perbaiki pelayanan terhadap pelanggan agar lebih memuaskan. Memangnya selama kalian PKL atau prakerja di BCP yang kalian lihat pelayanannya di sana tidak memuaskan. Terus kalau misalnya memang tidak memuaskan, harus seperti apa? Kadang pegawai memberikan jawaban yang tidak memuaskan kepada pelanggan. Boleh dijawab sama enggak atau mau tahu sama?
sama jadi dalam mengenai lain jadi kata-kata itu Itu pasti kan yang berhubungan sama masalah CS ya, masalah statis itu maksudnya yang kurang. yang pengelolaan kreativitas. Terus bagaimana cara memuaskan pelanggan? Harus gimana sih memuaskan pelanggan itu versi kalian itu harus gimana? Jadi kita bisa ngejelasin apa-apanya itu lebih jelas sama ramah ya pencapaian. Mungkin ibu juga yang selaku orang tua pernah ke bank lain sebagai bank BJB, memang untuk redaksi bahasanya seperti itu ya bu ya. Cuma sih ada seperti mana tuh mau coba untuk sebentar kurang lebih 30 menit dari sekarang. Biasanya seperti itu bahasanya. Di departemen store sama di sebut saja misalnya di Gria atau di apa seperti itu sama. Mungkin ya harapan dari kita sebagai orang tua kumaha sih emang ibu semangat sakit lah ya bagaimana seperti itu harapan kalian. Memang karakter setiap insan itu beda-beda, tapi kita tergantung menyikapinya. Jadi adalah karakter ini itu yang dinanya atau bagaimana versi kita seperti apa sih, pengen pelayanannya itu seperti apa sih, khusus misalnya di bank BJB tadi misalnya. Coba yang ramah itu menurut kita yang seperti apa? Selalu memberi hadiah pada saat bertemu atau bagaimana? Jadi Kayaknya saya setuju hari ini ya ibu. Harus ayo bangga versi kita yang berbicara sekarang. jadi kayak kalau pelayanan kan kita biasanya pegawai-pegawai bank kan emang tidak ramah. Nah biasanya ada beberapa pegawai yang tidak ramah. Jadi kayak meskipun di sampai ada pelanggan itu si pegawainya itu kadang suka marah-marah. Hanya satu orang atau lebih dari satu orang atau memang rata-rata karyawannya seperti itu? Jadi kayak Jawabannya waktu itu seperti apa? Jawabannya yang waktu itu seperti apa ya? Mudah-mudahan hal tersebut bisa berubah bagi sekarang gitu ya, menuju ke arah yang lebih baik. Coba jadi kayak gak apa-apa. dan kayak Gak mau ada apa dan mau apa itu? Oh itu bukan marah-marah mungkin ya, gemes mungkin ya, gemes ya. Kita kayak Indah mempraktekkan seperti itu, menurut kami itu gambarannya gemes. Kita bawa kecil dan yang seperti itu mungkin kira-kira ya. Baik, gimana? Ya, cukup ya. Sudah semuanya posisi? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Dan apapun harapan kalian, jangan letih BJB Cabang Dana Nusantara di semua bank, di semua instansi dan di semua perusahaan pasti ada plus minusnya. Tapi kita lebih mengutamakan etos kerja, kita lebih mengutamakan profesional sebagai peserta karir dan ya alhamdulillah selama 3 bulan berjalan dengan lancar. Gitu ya. Baik, selamat dilanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi materi kami telah selesai. Mohon maaf bila ada pengucapan yang tidak enak untuk didengar. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin ibu semuanya, terpantau oleh kami kurang lebih pukul 14.00
sebentar lagi, maksudnya sebentar lagi sudah pukul 14.00, dan alhamdulillah aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu yang sudah menyaksikan, menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ayunan langkah dari rumah menuju ke sini selalu diberkahi amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, khususnya di tahun ini. Terima kasih. Saya Muhammad Darja dan seluruh yang bekerja dan bertugas di hari ini, ada Bapak ini dan juga tim penguji, ada Ibu Eva, Ibu Ain dan juga Ibu Dia selalu kepala program, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat.